Halo guys, makasih ya sudah klik video ini. Gua doain rezeki lu lancar dan terhindar dari tipuan dahsyat pinjol, judol, dan wanita. Well, di channel ini gue bakal nyeritain kisah pocong yang selalu ada di kamar Andi setiap malam. Kalau cuma itu sih biasa aja. Nah, yang paling aneh adalah setiap pagi nih saluran pembuangan pipisnya Andi tuh sakit. Nah, kan penasaran? Pocongnya kok sampai nyerang alat reproduksinya? Terus Andinya cuma pasrah. Gimana ya cara ngilangin pocong jenis ini? Well, simak sampai habis ya. Pocong selalu hadir di kamar gue. Gue juga gak paham kenapa sih pocong begitu betah berada di kamar gue berlama-lama. Dan yang gue paling heran, dia tuh akan keluar kamar kalau subuh menjelang. Tepatnya sebelum azan subuh berkumandang memanggil setiap orang yang terlelap. Dan gue tuh masih ingat saat pertama kali si pocong mendatangi kamar gue. Waktu itu usia gue tuh masih 10 tahun. Entah karena gue pernah nonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak tiri gue, atau karena melihat peti jenazah bapak gue saat beliau disemayamkan di ruang tengah rumah kami. Semuanya serba kemungkinan sih, karena keadaan itulah yang gue ingat. Si pocong tuh mengendap-endap masuk ke kamar gue, dan gue pun heran lagi. Kenapa sih pocong tuh mengendap-endap? Seharusnya kan dia tuh melompat-lompat ya, karena kakinya masih ketutupan kain kafan yang diikat dengan sehelai kain putih. Pertama kali didatengin, gue begitu ketakutan hingga gak berani berteriak. Bukan gak berani sih, suara gue seperti tersekat di kerongkongan. Gak mau keluar meski dipaksa. Keringat dingin pun membanjiri tubuh gue hingga membasahi spray gue yang bergambar Spider-Man yang sedang mengeluarkan jaring laba-labanya. Gue tahu yang datang tuh si pocong, karena ekor mata gue sempat melirik ke arah pintu kamar yang membuka. Dia mengendap seperti takut jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong sudah kelihatan kumel. Demikian bayangan gue, walau gak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamar gue. Cuman dari baunya aja tuh yang apek yang membuat gue membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu pasti udah kumel. Gue tutupin wajah gue dengan guling serapat mungkin dan berharap semua itu cuma mimpi buruk. Gue berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menepis rasa takut gue yang mendalam dan berharap pagi segera menjelang. Namun usaha gue yang gak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuh gue yang terbaring. I'm gonna die, pikir gue sambil menangis ketakutan. Suara tangis gue pun nyaris gak terdengar. Gue takut si pocong tuh makin marah dengan suara tangis gue. Ya udahlah, gue pasrah aja. Ya cuman itu yang terpikir sebagai penyelamat. Ya benar aja, si pocong tuh mendekatin gue sedekat mungkin. Dia berbaring di samping gue cuy. Ini gue rasain saat tubuhnya naik ke atas tempat tidur gue, tepat di sebelah gue. Napas si pocong menghembus di telinga kiri gue begitu dekatnya nih ya, hingga aroma rokok menyen dari mulutnya terasa di hidung gue. Guling makin gue tekan dong ke wajah gue sambil menahan takut dan tangis. Si pocong cuman berdesah menyebut nama gue. Aneh. Ya demikian berulang-ulang menyebut nama gue. Lidahnya pun kurasakan menjulur menjilati kuping kiri gue. Terasa hangat dan basah. Dan gue cuman diam ketakutan hingga air kencing gue tuh keluar tanpa diperintah, membasahi tempat tidur gue sendiri. Paginya gue cerita sama bokap tiri gue yang baik hati. Semua gue ceritain sama dia. Gue bilang kayak gini nih, ada pocong pak di kamarku. Bapak tiri gue cuman ketawa dengar kisah gue. Dia cuman bilang kayak gini ke gue, kamu pasti bermimpi, mana ada pocong. Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong. Gue cuman manggut-manggut, berusaha untuk mempercayainya. Terus gue cerita juga sama Mang Dirman, supir keluarga gue yang setia dan sedikit budak. Setengah teriak gue cerita sama dia. Mang Dirman pun sependapat dengan bokap tiri gue. Demikian pula dengan si Iem, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa dan menganggap gue berhalusinasi. Dasar anak-anak bisanya menghayal, katanya sambil ngoyor pergi. Andai gue punya abang, kakak atau adik, pasti gue cerita juga ke mereka. Nah, saat nyokap gue pulang dari seminar pun, gue cerita hal yang sama. Nyokap gue cuma bilang kayak gini nih, kamu pasti lupa berdoa sih saat mau tidur. Gue cuma menggelengkan kepala. Lagian, manalah si ibu gue mau percaya. Ibu gue kan selalu gak ada di rumah, sibuk seminar dan ngurusin bisnis MLM-nya. Demikianlah seterusnya. Kejadian itu kembali berulang, terus berulang hingga usia gue menginjak 13 tahun. Perih di saluran pembuangan gue itu masih terasa. Rasa takut gue menjadi teman gue di setiap malam. Tapi ini gak akan berlangsung terus. Gue harus mengakhirinya. Si pocong pokoknya harus diberi pelajaran. Nah, suatu malam, saat ibu gue sedang di Makau, si pocong pasti kembali datang. Nah, saat itu, gue udah siapin sebilah pisau yang gue ambil dari dapur. Gue sembunyiin pisau itu di balik baju gue sambil tidur seperti biasa dengan agak menelungkup dan guling menutupi wajah gue. Nah, tepat tengah malam, si pocong mengendap dan segera berada di samping gue. Semua perlakuannya kembali terulang seperti saat pertama kali dia melakukannya. Sebelum jauh dan lepas kendali, pisau dapur yang gue genggam tadi segera kuhujani ke perut si pocong. Gue harap dia mampus 2 kali.
Tanpa berhenti, pisau itu terus kuhujani ke tubuh si pocong. Si pocong gak lagi mendesah, cuman suara kesakitan yang gue dengar. Makin lama makin lemah, hingga gak terdengar lagi. Malam itu pun kembali senyap. Kulihat dalam keremangan kamar, si pocong gak lagi bergerak. Pisau pun gue lempar gitu aja dan kembali tidur ke posisi semula. Dan gue berharap pagi besok si pocong udah ngilang dan gak berani kembali lagi. Paginya, cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamar gue. Cahayanya menyelimuti kamar gue. Terang sekali jadinya. Gue pun duduk dan meregangkan tangan dan tubuh gue. Ada perasaan lega dan penuh kemenangan. Tapi, saat menoleh ke samping, gue kaget setengah mati. Gue lihat sosok bokap tiri gue yang sudah bersimbah darah, cuy. Terus selama ini, yang gituin gue, bokap tiri gue dong.